Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tulang sejati primordial telah digali oleh seseorang. Setelah Lan Yichen dengan hati-hati memeriksa tempat ini, dia berkata dengan agak menyesal. Peng Tianyi dari klan sayap ilahi, makhluk yang telah dicatat dalam buku tulang, kuat hingga tingkat yang konyol, seseorang yang telah mengabaikan dunia. Ini adalah eksistensi yang dikenal sebagai nomor 1 hingga 3.000 provinsi. Sayangnya, setelah penampilan keduanya, dia meninggal di sini. Itu agak tidak jelas. Apakah tulang mereka yang sebenarnya disita oleh mereka yang datang kemudian? Lui menghela nafas dalam hati, merasa sangat disayangkan. Si Hao dengan hati-hati mencari di sekitar. Dagingnya telah lama menghilang, tetapi tulangnya tidak patah. Terlepas dari tulang asli yang membawa simbol kehidupannya, semua bagian lainnya terpelihara dengan cukup baik. Dia kemudian melihat 4 kerangka lainnya. Tulang mereka cukup istimewa, berkilau dengan kilau. Ada tulang emas, tulang merah, dan bahkan setelah puluhan ribu tahun, mereka masih tidak menimbulkan korosi. Mereka berasal dari klan yang berbeda. Tulang-tulang ini terpelihara dengan baik, tulang-tulang itu tidak rusak sama sekali. Mereka semua cukup kuat. Semuanya adalah talenta muda yang paling kuat dari klan, kata Si Hao. Pada kenyataannya, jika mereka tidak cukup kuat, tidak mungkin mereka bisa berjalan di sini. Mereka semua pasti sudah mati. Tiba-tiba, ketika mereka mengulurkan tangan untuk menyelidiki, sajadah bersinar. Energi kacau menjadi padat, mengejutkan mereka. Sebuah kitab suci kuno? Luo Dao terkejut, merasa bahwa ini agak tak terbayangkan. Di dalam sajadah itu ada makna Dao yang agung. Ketika mereka mengulurkan tangan dengan kehendak ilahi mereka, itu mengeluarkan suara gemuruh dan kemudian menyebar keluar, mengguncang jiwa semua orang. Hati-hati, kata Si Hao. Luo Dao dan Lan Yichen secara alami mengerti apa yang dia maksud. Mereka juga mengendalikan diri mereka sendiri. Lagi pula, bahkan orang aneh kuno mati di sini, jadi bagaimana mungkin tidak ada sesuatu yang menyeramkan di sini? Mereka mundur dan dengan hati-hati melihat sekeliling, mengamati wilayah ini. Pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa jalan ini seharusnya sangat berbahaya. Satu-satunya alasan mereka tiba dengan mulus di sini adalah karena Peng Tianyi dan orang-orang lain itu sudah menerobos semua batasan. Artinya, kita menikmati kemuliaan mereka. Bertahun-tahun yang lalu tanpa akhir, mereka menyingkirkan bahaya lain di sepanjang jalan. Sepertinya satu-satunya bahaya yang tersisa adalah sajadah ini. Bahkan untuk individu yang kuat yang tercatat dalam buku tulang untuk merawat keluhan, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Cukup jelas bahwa tempat ini sangat berbahaya, dan satu kecelakaan akan mengakibatkan kematian. Sajadah itu membawa bagian kitab suci yang menyulitkan orang lain untuk menyerah padanya. Tidak ada yang mau melewatkan ini. Si Hao dengan hati-hati mengirimkan seuntai kehendak ilahi ke sajadah itu lagi. Kitab suci Dao Agung terdengar lagi, memasuki hatinya. Setelah hati-hati merasakannya, hatinya terguncang. Ini adalah teks tulang yang berhubungan dengan kekuatan. Setelah membaca beberapa kalimat, dia tahu bahwa ini adalah Dao tertinggi yang tak tertandingi. Kitab suci menguraikan Dao besar dari semua hal, tetapi semuanya berkisar pada kekuatan. Ini tidak diragukan lagi mengejutkan. Siapa yang bisa menolak godaan jenis ini?
Meskipun dia sepenuhnya menyadari bahwa sajadah ini mungkin tidak biasa sama sekali, dia masih ingin menjelajahinya sampai akhir, mendapatkan kitab suci yang sempurna yang tak tertandingi. Tiba-tiba, Xi Hao merasakan sesuatu. Semua bulu halus di tubuhnya berdiri, segera memutuskan semua hubungan dengan sajadah itu. Dia menahan keinginannya untuk terus memahaminya dan mundur. Jadi, yang lain bertanya, "Ini sangat berbahaya." Ekspresi Xi Hao sangat serius. Namun, bagaimana mereka bisa menyerah pada kitab suci kuno ini begitu saja? Biarkan saya menggunakan tubuh spiritual untuk melihat masalah seperti apa yang sebenarnya ada. Anda semua mengamati dari belakang. Setelah mengetahui kebenarannya, kita akan menemukan cara untuk menerobosnya, kata Lui. Dia merasa jika dia tidak membantu sama sekali setelah bepergian bersama mereka selama ini, hanya mengikuti di belakang untuk menerima manfaat, itu akan membuatnya terlalu gelisah, merasa sangat menyesal. Karena itu, dia menghasilkan saran ini untuk bertindak sebagai umpan. Ini tidak diragukan lagi akan sangat berbahaya, dengan satu kesalahan yang mengakibatkan kematian di sini. Namun, Lui bersikeras melakukan ini. Itu hanya akan menjadi tubuh spiritual yang paling banyak sekarat. Seharusnya tidak melibatkan tubuh utama juga. Lui berkata, memperkuat keberaniannya sendiri. Yang lain mundur. Lui menghasilkan tubuh spiritual dan menambahkan sedikit darah esensi untuk membuatnya lebih kuat dan realistis. Tentu saja, indera ilahi juga sangat diperlukan. Mereka dengan hati-hati memperhatikan dari kejauhan, memperhatikan dengan seksama. Tubuh spiritual berjalan maju selangkah demi selangkah. Ketika 3 zhang sebelum sajadah itu dihentikan. Teks tulang berkedip, bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Tidak bisa berjalan lebih jauh. Seolah-olah ada gunung yang menghalangi jalan. Kata tubuh rohani. Kemudian, ia duduk, mengirimkan beberapa kehendak ilahi untuk menyelidiki misteri sajadah itu. Segera setelah itu, dia menjadi bodoh, tenggelam di dalam. Bacakan tulisan suci. Tubuh utama Lui berbicara, berharap Xi Hao dan yang lainnya juga mendengarnya. Namun, tubuh spiritual itu membuka mulutnya dan mengatakan beberapa hal, tetapi tidak dapat mengirimkan kehendak ilahi apapun. Mereka terputus. Selain itu, tubuh utama Lui juga kehilangan koneksi dengannya, tidak dapat merasakannya lagi. Ini cukup aneh. Sajadah itu sangat jahat. Kata Lan Yichen. Tubuh spiritual duduk di sana, terus memahami kitab suci sajadah, menjadi semakin suci dan penuh berkah, sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Segera setelah itu, semua orang gemetar dalam hati. Tubuh mereka menjadi dingin. Itu karena sajadah melonjak dengan seberkas kehidupan yang kental menjadi pisau tajam. Itu dengan cepat terbang keluar, meretas menuju ruang di antara alis tubuh spiritual. Tubuh spiritual mengeluarkan tangisan besar. Ia merasakan sesuatu dan melakukan segala cara untuk melawan, menghasilkan beberapa harta rahasia. Apa yang membuat orang lain bingung adalah bahwa harta rahasia melewati seberkas cahaya seolah-olah mereka tidak melakukan kontak dengan apapun. Mereka juga tidak menghasilkan teks tulang yang menyilaukan atau hal-hal lain dari bentrokan, tidak mampu menghentikannya. Tubuh spiritual berteriak keras. Itu menggunakan tekniknya yang berharga dan melakukan segala yang dia bisa untuk melawan. Namun, semuanya tidak efektif, tidak dapat membela diri sama sekali. Garis cahaya itu langsung memasuki ruang di antara alisnya, menembus.
Ekspresi tubuh spiritual Lui sangat berubah. Garis cahaya melesat keluar dari ubun-ubun kepalanya. Itu adalah indera ilahinya yang mencoba melarikan diri dan meninggalkan tengkorak. Cahaya pedang yang terbang keluar dari sajadah mengubah arah, tidak memasuki alisnya dan mengikutinya ke langit, mengejar indera ilahi. Keduanya terjerat, bertarung dengan sengit. Pu. Tubuh asli Lui memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi sangat pucat. Itu karena indera ilahi di udara diretas. Tubuh spiritual berubah menjadi hujan cahaya, mati juga. Pada saat yang sama, bilah cahaya juga tersebar, sehingga menghilang. Itu menebas roh primordial seseorang, membiarkan tubuh tidak terluka. Garis cahaya itu cukup misterius, tanpa diduga mengabaikan serangan senjata. Sepertinya hanya kekuatan roh primordial yang bisa menahannya. Luo Dao berkata setelah beberapa pemikiran. Apakah ini perwujudan dari kekuatan? Bahkan kekuatan roh primordial disertakan, termasuk semuanya. Si Hao terguncang. Teknik berharga leluhur ini sangat hebat. Itu sederhana dan langsung, murni evolusi kekuasaan. Semakin seperti ini, semakin membuat seseorang menginginkannya. Dao besar menjadi yang paling sederhana. Jika ini benar-benar metode rahasia salah satu dari 10 setan, itu pasti akan mengejutkan dulu dan sekarang. Semua orang pasti ingin mendapatkannya. Desas-desus mengatakan bahwa 10 setan awalnya adalah makhluk era kuno abadi, hanya mati setelah mencapai era yang hebat ini. Lagi pula ada alasan di balik ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin sarang setan ini ada di sini? Aku merasa seperti barusan, seberkas cahaya itu juga tidak terlalu kuat. Itu bisa membunuh Lui, tetapi melawan kita, itu seharusnya tidak efektif. Kata Lan Yichen. Wajah Lui pucat. Dia telah kehilangan tubuh spiritual, yang dapat dianggap sebagai cedera serius. Dia menerima setengah buah ginseng yang diserahkan Si Hao, dan setelah menelannya, dia duduk dan mulai bermeditasi. Biarkan aku mencobanya. Lan Yichen juga menghasilkan tubuh spiritual, berharap menerima beberapa jenis manfaat. Orang-orang itu semua terkejut. Bahkan seseorang sekuat tubuh spiritual Lan Yichen juga hanya bisa berjalan dalam jarak 3 zhang, dan kemudian tidak bisa melakukan perjalanan lebih jauh. Itu tidak berbeda dari Lui. Kemudian, tubuh spiritualnya juga duduk untuk memahami metode rahasia itu. Pada awalnya, dia juga membaca beberapa kalimat, tetapi kemudian, indera ilahinya juga terisolasi. Siu. Ketika tubuh spiritual itu benar-benar terbenam, mencapai titik kritis untuk memahami metode rahasia, sajadah melepaskan seberkas cahaya lagi. Seolah-olah pelangi ilahi menembus matahari, sangat cepat. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tubuh spiritual Lan Yichen bukanlah tandingannya. Indera ilahinya diretas, sehingga berubah menjadi hujan cahaya. Itu benar-benar hasil yang sama. Tubuh aslinya terkutuk, wajahnya menjadi seputih salju. Dia melahap beberapa obat-obatan berharga untuk memulihkan energi dasarnya. Mengapa juga hasil ini? Melawan orang yang berbeda, seberkas cahaya itu akan sedikit lebih kuat daripada yang memahami metodenya, tetapi tidak ke tingkat yang konyol. Pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan ini. Orang-orang itu mengerutkan kening. Ini cukup merepotkan. Hanya sedikit lebih kuat dari diri sendiri, tetapi cukup untuk membunuhmu. Bagaimana mereka bisa memahami kitab kuno itu? Ada desas-desus bahwa area terlemah Peng Tianyi adalah roh primordialnya. Mereka mengerti mengapa orang aneh kuno itu mati di sini.
Apakah ini percobaan yang disiapkan oleh pemilik sarang setan? Jika itu masalahnya, tidak mungkin itu dirancang hanya untuk membunuh. Harus ada jalan hidup, kata Si Hao. Itu terlalu berbahaya. Masih lebih baik jika kita mundur. Luo Dao sedikit lebih berhati-hati. Namun, ketika dia berbalik, dia tertegun. Jalan itu perlahan menghilang, dinding yang tampaknya bisa tumbuh, menghalangi jalan aslinya. Itu perlahan-lahan bergerak juga. Ci. Dengan mengangkat tangan Luo Dao, seberkas energi pedang terbang keluar. Akibatnya, suara kengkiang terdengar, tetapi tidak dapat menembus dinding merah tua. Kemudian, rambut panjangnya tergerai, semuanya bersinar. Ini adalah teknik berharga bakatnya yang luar biasa. Mereka semua menusuk ke arah dinding itu, tapi mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa, malah membuatnya terguncang sampai dia terbang mundur. Si Hao juga mencobanya, tapi itu sama sekali tidak berguna. Ini buruk. Kami terjebak. Orang-orang ini mengerutkan kening. Batu mencolok ilahi dibangunkan. Si Hao telah mencoba untuk memecahkan formasi ini, tetapi pada akhirnya itu juga tidak berdaya. Semuanya karena sajadah itu, karena itulah pusat formasi. Bisakah seseorang hanya memahami melalui itu? Si Hao mengerutkan kening dan kemudian berkata, mungkinkah itu membutuhkan pemahaman untuk memiliki kekuatan di luar batas wilayah mereka? Kemudian, Si Hao berjalan ke depan, tubuh aslinya duduk 3 zhang di luar sajadah. Terlalu beresiko. Anda seharusnya mengirim tubuh spiritual untuk mengujinya. Ekspresi Luo Dao berubah, menasihati seperti ini. Perlu maju dengan berani dan melakukan semua yang aku bisa untuk menahan serangan roh primordial itu, kata Si Hao. Dia tidak terburu-buru, karena dia telah melewati kesusahan petir yang paling kuat dan bahkan memiliki pancaran petir yang membaptis roh primordialnya. Selain itu, dia juga memakan buah bodi emas, sehingga roh primordialnya jauh lebih kuat daripada orang lain di alam kultivasinya. Si Hao memahami metodenya. Segera setelah itu, bahaya datang seperti yang diharapkan. Garis cahaya yang bahkan lebih cemerlang dari yang sebelumnya muncul, meretas ke arah roh primordialnya. Hong! Sebuah pertempuran meletus. Semangat primordial Si Hao berubah menjadi sosok kecil yang gemilang, langsung menyerang untuk melawan seberkas cahaya itu. Betapa kuatnya! Roh primordial telah mengambil bentuk, hidup dan hidup, jauh lebih kuat daripada kita. Lan Yichen berkata sambil menghela nafas. Pada saat ini, Si Hao menampilkan teknik reinkarnasi dan metode kaisar petir dengan roh primordialnya, menyebabkan tempat ini meledak dengan cahaya yang kuat. Itu sangat mengejutkan. Blokir. Kamu harus berhasil. Orang-orang di belakang berteriak keras, merasa seolah-olah mereka sedang bertarung sendiri. Keringat dingin membasahi pakaian mereka. Mereka merasa sangat gugup, karena jika Si Hao gagal, maka mereka mungkin benar-benar tanpa harapan, terjebak di sini sampai mati. Cahaya itu terlalu kuat, siapa yang tahu berapa kali lebih besar dari cahaya yang menembak Lui dan Lan Yichen. Bilah abadi terbang, terus-menerus meretas ke arah Si Hao, menempatkannya dalam bahaya besar. Pertempuran ini berlangsung selama 2 jam penuh. Si Hao merasa benar-benar terkuras. Dia akhirnya menghapus seberkas cahaya itu, dan roh primordialnya kembali. Dia segera duduk untuk memulihkan energinya. Dia benar-benar menang. Orang-orang itu terkejut, merasa sangat bahagia. Si Hao makan setengah buah ginseng, dan kemudian duduk di sana selama sehari semalam sebelum akhirnya membuka matanya, benar-benar pulih.
Orang bisa membayangkan berapa banyak energi yang dia habiskan selama pertempuran itu. Itu sangat berbahaya. Xi Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia terus memahami simbol-simbol di dalam sajadah. Namun, kali ini, ketika dia memperluas indera ilahinya, kabut kacau menjadi kabur, dan sajadah itu terguncang. Sebuah gerbang muncul di depan, dan kemudian seberkas cahaya membawa mereka pergi dari tempat ini. Mereka memasuki sebuah gua tempat tinggal. Sayang sekali. Tulisan suci itu hanyalah bagian pembuka. Itu belum menyentuh esensi inti. Xi Hao merasa menyesal. Itu mungkin ujian. Hanya dengan melewatinya seseorang dapat maju lebih jauh. Ini adalah gua yang sangat luas dengan untayan demi untayan kabut yang melingkar, putih bersih, dan kabur. Itu membuat seluruh tempat ini terlihat kabur, memberikan aura Dao abadi. Sebenarnya ada orang yang keluar dari jalan itu. Itu adalah jalan kematian, salah satu jalan yang paling menakutkan. Ada seseorang yang benar-benar berhasil hari ini. Teriakan alarm terdengar dari dalam gua, suara-suara itu terdengar sangat terkejut. Pesta Xi Hao berjalan ke depan. Setelah memeriksa gua ini dengan cermat, mereka menemukan bahwa itu benar-benar besar. Sebenarnya ada 100 gerbang batu, masing-masing mengarah ke tempat ini dari arah yang berbeda. Jalan yang mereka lalui hanyalah salah satunya, dan gerbang batu di ujung jalan ini, serta 9 lainnya memiliki kata kematian yang diukir pada mereka, menunjukkan kesulitan mereka. Mereka berjalan keluar. Tekanan meningkat pesat, bahkan membuat sulit berjalan. Mereka hampir tidak bisa mengangkat kaki mereka. Di depan, platform Dao muncul satu demi satu seperti kursi, diatur dalam barisan di dalam gua. Setiap platform memiliki makhluk yang duduk di atasnya. Ini bukan kuncinya. Yang menarik perhatian Xi Hao adalah bahwa ada gua kuno yang kabur di kedalaman yang paling dalam. Kekacauan primal dan cahaya abadi berputar secara bersamaan, kabut tebal mengelilingi tempat itu. Dia samar-samar bisa melihat meja batu giok di dalam gua kuno. Di atasnya ada sepotong buku tulang ilahi yang melepaskan cahaya abadi. Itu sangat misterius. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.